wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan kesehatannya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di ruangan sekolah TK Kolbina Ikhlas ini dalam rangka melaksanakan komunitas belajar yang mana saya akan mempresentasikan hasil rencana tindak lanjut dalam PKG PJOK. Selawat beriringan salam tak lupa-lupa kita kirimkan buat arwah junjungan alam yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul masar nanti. Baiklah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Kolbina Ikhlas dan yang terhormat Ibu Majelis Guru dan seterusnya kepada rekan-rekan guru dari TK di Kecamatan Pangkalan Kota Baru yang telah berkenan hadir pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan hasil dari presentasi tugas yaitu rencana tindak lanjut PKG PJOK yang mana tugas ini merupakan pembuatan pembelajaran yang mana pada tugas PKG PJOK kali ini saya diminta untuk membuat program pembelajaran PJOK yang berbasis project yang dimana itu termasuk dalam co-curricular. Maksudnya di sini pembelajaran PJOK itu nanti digabungkan dengan mata-mata pelajaran yang lainnya sehingga dijadikan sebuah proyek. Kalau kita mungkin kalau di TK kan nggak ada mata pelajaran, tapi kita akan menggabungkan pembelajaran PJOK ini dengan 6 bidang aspek pengembangan yang telah kita ketahui sama-sama. Di sini saya telah merancang program tadi yang namanya sebelumnya yang judul awal. Di sini saya telah merancang sebuah permainan, pembelajaran berbasis project yaitu bermain seru, cintai permainan tradisionalku. Latar belakang saya dalam merancang program ini yaitu permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan tradisional sejak dahulu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Disebut tradisional karena permainannya menggunakan peralatan bahan seadanya atau sesederhana. Permainan ini mengajarkan beberapa aspek positif yaitu seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial, rasa kebersamaan di antara anak-anak peserta didik kita. Namun seiring berkembang waktu yang telah kita lihat pada saat ini di era modern, mungkin ekstensi dari permainan tradisional ini sudah mulai berkurang peminatnya dan semakin lama semakin jarang dimainkan oleh anak-anak kita karena tergeser oleh berbagai macam permainan dunia digital anak seperti game, gadget atau permainan digital lainnya. Situasi ini yang membuat saya perhatian karena kurangnya interaksi anak jadinya bersama teman-temannya dalam melakukan aktivitas fisik. Mungkin anak lebih banyak bermain di rumah atau mengurung diri di rumah atau lebih asik sendiri saja di rumah dengan permainan gadgetnya sehingga membuat kurangnya interaksi anak dengan teman-temannya dan lingkungan sekitarnya. Dan itu mempengaruhi terhadap perkembangan emosi
emosional dan sosial anak kita. Memang demikian, kita kembali mulai mengenalkan permainan tradisional di lingkungan sekolah dengan langkah yang tepat untuk melestarikan budaya dan membentuk karakter siswa agar menjadi lebih baik lagi. Dalam konteks ini, sekolah berperan penting sebagai wadah untuk mengembangkan pendidikan karakter, mengenalkan budaya bangsa sejak dini kepada anak-anak melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini tidak hanya bermain, tetapi anak juga akan belajar membentuk sikap perilaku, membentuk perkembangan sosial emosional yang lebih baik, interaksi sosial bersama teman, dan juga bagus untuk meningkatkan kesehatan jasmani, fisik dan jasmani anak karena adanya aktivitas gerak fisik yang dilakukan oleh anak dalam permainan tradisional tersebut. Jadi tujuan program saya yaitu yang pertama melestarikan budaya lokal yang ada di daerah kita. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kolaborasi anak dan meningkatkan kreativitas serta inovasi. Seterusnya, mengoptimalkan kesehatan fisik. Selanjutnya, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek dan membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak. Tentunya karena ini sebuah permainan, sedangkan anak kita pada umumnya untuk anak TK atau anak usia dini ini merupakan kodratnya masih untuk bermain, sehingga mungkin itu akan lebih menasibkan dalam kegiatan pembelajaran anak jika kita merancang permainan tradisional di sekolah kita. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan, yang pertama capaiannya yaitu pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Yang kedua, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi. Yang ketiga, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas. Yang keempat, pembentukan karakter positif. Dan yang kelima, peningkatan antusiasme belajar. Langkah-langkah pelaksanaannya yaitu yang pertama, saya merencanakan programnya, lalu kita nanti mengenalkan permainannya tradisional ini kepada anak secara bertahap, dan yang selanjutnya kita akan merancang pembelajaran yang berbasis proyek yang mengkolaborasikan pembelajaran PJOK dengan 6 aspek pengembangan lainnya, lalu melaksanakan refleksi dan evaluasi, dan seterusnya pelaporan dan dokumentasi. Hasil yang saya harapkan di sini yaitu meningkatnya kesadaran siswa akan budaya lokal dan terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar peserta didik, dan meningkatkan kesehatan fisik itu yang lebih utama, dan pengembangan karakter dan nilai positif, serta peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, dan terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Capaian langkah-langkah yang nantinya yang kita harapkan dicapai oleh siswa yaitu siswa memiliki pengetahuan mengenai jenis permainan tradisional. Karena kita telah ketahui sekarang mungkin anak kita tidak ada lagi mengenal permainan kita yang semasa kita kecil dulu. Contohnya yaitu permainan gala atau cabut, atau yang kita sebut yang pakai kayu tongkat itu petak leleng namanya itu. Jadi banyak sekali permainan tradisional ini yang meningkatkan kreativitas dan aktivitas fisik yang melibatkan fisik anak bergerak sehingga membentuk jasmani yang sehat untuk anak kita. Yang kedua, nanti siswanya mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim. Kalau permainan cabur itu contohnya kan anak dibentuk 2 kelompok, jadi mereka akan saling bekerja sama. Itu yang kita harapkan yang akan dicapai oleh siswa. Dan seterusnya siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik, kreativitas dalam bermain maupun memodifikasi permainan tradisional. Dan selanjutnya siswa lebih termotivasi dan antusias nantinya dalam mengikuti proses pembelajaran dan mempunyai rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya, terjalinnya hubungan yang harmonis antar siswa, guru dan komunitas sekolah.
kita akan terus saling mendiskusikan, merancang program-program tersebut. Tentunya komunitas belajar kita akan terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting, siswa nantinya lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik yang berkat keterlibatannya dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik tersebut dalam permainan tradisional. Lanjut. Nah, di sini saya telah buat contoh tentang karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama yaitu mata pelajaran yang menjadi lokomotifnya itu PJOK yang dihubungkan dengan permainan tradisional sehingga membentuk latihan kebugaran jasmani. Yang kedua, mata pelajaran lain yang akan terlibat yaitu bagian bidang maksudnya bidang pengembangan yang akan kita libatkan yaitu kognitif, yaitu bagaimana memecahkan masalah, bagaimana melewati rintangan dan tantangan dalam permainan. Yang ketiga, dari segi pengembangan bahasa anak, karena anak akan sering berkomunikasi, akan menyebutkan bahasa kata-kata dalam permainan, tentu akan meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi serta literasi untuk anak kita. Selanjutnya, peran yang terlibat, yang pertama kita tentu akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, dengan guru kelas dan rekan sejawat serta peserta didik. Lokasinya yaitu di TK Polbina Ikhlas ini, di sekolah kita. Yang produk yang akan dihasilkan, kita bisa mengadakan sebuah perlombaan dari permainan tradisional tersebut, dan kita juga bisa membuat sebuah video konten yang menarik yang akan kita tayangkan untuk anak kita. Lagi yang digunakan berupa handphone dan pengambilan video. Nah, di sini ada tabel gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan. Tingkat satuan pendidikan yaitu TK Polbina Ikhlas. Nah, kelasnya kalau kita anak PAUD TK masih kelas fase fondasi. Temanya bisa kita lakukan pada saat tema yaitu permainan tradisional daerah. Dan topik bisa kita pilih salah satunya. Lalu di sini saya akan memilih permainan tradisional galah atau cakbur bahasa kita. Waktu yang digunakan 100 JP. Di sini dimensi profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Elemen bergotong royong yaitu bagaimana anak nanti kolaborasi, elemennya kolaborasi dan bekerja sama. Dan dimensi bernalar kritis, elemennya itu memperoleh dan anak lebih memproses informasi dan gagasan dan mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Dan dimensi kreatif menghasilkan karya permainan lomba. Lanjut. Tujuan pembelajaran di sini saya melestarikan permainan tradisional yang menjadi budaya bangsa. Yang kedua, membantu menumbuhkan sikap solidaritas, kerjasama dan kolaborasi peserta didik. Yang ketiga, menjalin interaksi sosialisasi dan meningkatkan aktivitas latihan fisik kebugaran para peserta didik. Dan yang terakhir, tujuannya mengalihkan perhatian murid. Nah, ini yang paling penting. Kita merancang kegiatan proses program pembelajaran tradisional ini untuk mengalihkan perhatian peserta didik kita dari permainan game, yang mana permainan game itu dapat merusak pertumbuhan perkembangan fisik anak didik kita, baik dari segi otaknya maupun dari segi fisiknya. Itu akan mengganggu terhadap perkembangan psikis anak. Tidak banyak kita lihat sekarang bagaimana berita-berita ada kasus-kasus anak yang terkontak langsung dengan HP secara dalam waktu kurun yang lama, menyebabkan anak itu terganggu jaringan otaknya, sehingga banyak anak-anak itu yang kita lihat ada yang terganggu bagian fisik motoriknya, ada yang nampak kita lihat mengganggu sekali terhadap kesehatan anak, sehingga itu fatal sekali bagi anak kita. Setelah banyak kita dengar di berita-berita
kita melibatkan kepala sekolah, guru kelas, rekan sejawat, dan peserta didik. Aset kekuatan sekolah yang digunakan. Tentu dalam program ini kita akan menggunakan aset-aset yang ada di sekolah kita. Jadi sebelumnya tentu kita telah memetakan aset-aset yang dapat kita gunakan untuk memfasilitasi kegiatan program kita ini. Yang pertama aset manusia. Di sini aset manusia itu merupakan yaitu guru, majelis guru, peserta didik, orang tua, dan komite sekolah. Aset fisiknya yaitu sarana prasarana yang ada di sekolah berupa bangunan, sarana dan prasarana, halaman. Itu merupakan aset fisik. Dan yang ketiga aset politik. Aset politik sangat penting karena bagaimana nanti kita menjadi kerjasama baik dengan orang tua maupun dengan sesama guru ataupun dengan antara peserta didik kita. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target pesertanya nanti saya akan menargetkan kelas B1 yang mana jumlahnya ada 15 siswa. Usia peserta didik itu rentangnya 4 sampai 6 tahun. Pengaturan program ada ruang, yaitu saya akan memakai halaman sekolah untuk melakukan kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktunya program ini saya akan laksanakan selama 6 minggu. Minggu pertama persiapan dan perencanaan, minggu kedua riset dan pengumpulan informasi, minggu ketiga eksperimen dan latihan bermain, minggu keempat dan kelima produksi produk dan komunikasi, dan minggu keenam presentasi serta publikasi. Mitra dalam komunitas belajar yaitu guru kelas. Guru kelas di sini sebagai fasilitator, yaitu saya sendiri untuk membimbing nantinya peserta didik dalam melakukan permainan tradisional dan melakukan refleksi setelah itu. Yang kedua kepala sekolah. Di sini kepala sekolah berperan untuk mendukung dan memberi support semangat dalam terlaksananya program ini. Yang ketiga rekan sejawat. Kita tidak akan terlepas dari rekan sejawat yang akan membantu dalam mendokumentasikan baik melakukan refleksi dan hasil kegiatan yang kita lakukan. Dan yang keempat orang tua. Orang tua tentu kita akan melibatkan di sini karena orang tua itu sangat berperan penting dalam melaksanakan program ini. Bagaimana nanti kita melibatkan orang tua supaya program kita ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengundangnya dalam melakukan kegiatan dalam kegiatan ini nantinya, sehingga kita dapat mendapatkan bantuan baik berupa moral dan dukungan lainnya dari orang tua. Kapasitas yang dimiliki sekolah yaitu sumber daya yang dimiliki adanya halaman sekolah, tempat yang cukup luas untuk anak melakukan kegiatan permainan tradisional, dan yang kedua alat bermain. Sebagai besar alat tradisional itu sudah ada dan bisa kita modifikasi ya, sehingga tidak terlalu sulit untuk menjangkaunya. Lalu guru PJOK yaitu guru kelas merupakan pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional dan keterampilan olahraga. Yang keempat komunitas sekolah, dukungan dari rekan sejawat. Jadi program ini tentu kita akan bincangkan dalam komunitas sekolah kita, karena kita akan melibatkan bantuan dari rekan sejawat kita, kepala sekolah, dan orang tua serta komite sekolah demi terlaksananya program ini dan evaluasi terhadap program ini. Pemanfaatan aset. Ini yang paling penting. Apapun kegiatan yang kita lakukan, kita harus memanfaatkan aset terlebih dahulu yang ada di sekolah kita. Setiap sekolah tentu memiliki aset masing-masing yang bisa dimanfaatkan. Sehingga program yang kita rancang ini, kita lihat dulu aset yang bisa kita gunakan sehingga yang dapat mendukung perjalanannya program kita ini. Jadi kita petakan dulu aset-aset yang dari sekolah kita. Contohnya aset fisik, apakah ada halaman yang luas, apakah ada lapangan sekolah, ataupun ada pekarangan yang dapat mendukung kegiatan permainan yang akan kita lakukan. Di sini saya mempakan aset lapangan di sekitar sekolah digunakan untuk sesi permainan tradisional dan membutuhkan ruang terbuka
dan nyaman untuk bergerak. Namanya permainan tentu kita lebih menggunakan lapangan terbuka dan nyaman untuk anak bergerak. Yang kedua, guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan refleksi. Yang ketiga, orang tua. Kita tidak lepas juga dengan orang tua yang akan selalu memberi support anak-anaknya dalam melaksanakan kegiatan ini. Lanjut. Rencana evaluasi. Jadi setelah kita melakukan program tersebut, tentu kita akan mengevaluasi bagaimana jalannya program yang telah kita lakukan. Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Jadi kita lakukan dulu evaluasinya. Di sini eliminasi evaluasi yaitu awal program. Pertama, di awal-awal kita melakukan program ini, kita akan melihat dulu pengetahuan siswa kita sampai di mana pengetahuan mereka tentang permainan tradisional, apa-apa saja yang telah mereka ketahui, sehingga kita dapat mendapatkan gambaran apa yang permainan tradisional yang akan kita lakukan. Dan cocok tak untuk fisik yang dilakukan oleh anak. Jadi permainan yang kita pilih itu apakah cocok untuk fisik dan sanggup tak anak kita melakukan permainan tersebut. Jadi itu merupakan evaluasi awal program. Yang kedua, tengah program. Tengah program itu mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Kita melihat apakah siswa kita sudah terlibat dalam permainan tersebut semuanya. Jadi mana tahu ada anak itu yang tidak mampu melakukannya, jadi carilah permainan yang bisa melibatkan seluruh siswa, yang memudahkan siswa dalam melaksanakannya. Yang selanjutnya, akhir program. Setelah kita melakukan program permainan tersebut, lalu kita lakukan refleksi. Kita lihat apakah anak kita senang dalam permainan itu, apakah sudah berhasil untuk meningkatkan aktivitas fisik anak, dan apakah ada kekurangan dalam pelaksanaan program kita itu. Lalu kita adakan evaluasi bagaimana untuk perbaikan selanjutnya ke depannya. Yang pertama, komunitas sekolah. Ini dukungan dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan komite sekolah untuk membantunya melaksanakan evaluasi. Jadi kita laporkan lagi kepada kepala sekolah, kepada komite sekolah, bagaimana caranya program kita tersebut, apakah berjalan lancar atau ada hambatan. Jadi kita diskusikan lagi dalam komunitas belajar kita bersama kepala sekolah dan rekan-rekan guru serta komite sekolah. Di sini kita memiliki sumber data yang data-data dari evaluasi itu kita peroleh dari yang pertama peserta didik melalui observasi dan refleksi yang telah dilakukan dalam permainan. Yang kedua, guru melalui pengamatan yang dilakukan oleh guru-guru atau rekan sejawat dalam pelaksanaan permainan tersebut. Yang ketiga, orang tua. Orang tua dapat kita beri sebuah kuesioner berupa pertanyaan yang diisinya bagaimana hasil pengamatan orang tua terhadap pelaksanaan permainan tradisional yang kita lakukan dalam program tersebut. Teknik pengambilan data yaitu observasi langsung selama permainan, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari, dan yang ketiga kuesioner tadi yang kita berikan kepada orang tua, kita bagikan berupa kuesioner sehingga kita dapat menilai bagaimana hasil dari program yang telah kita lakukan, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah telah mencapai tujuan yang kita harapkan. Kalau jika belum, tentu kita akan mengadakan evaluasi atau tindak lanjut untuk perbaikan agar lebih baik. Lanjut. Setiap kegiatan ataupun program tentu ada tantangan yang kita hadapi. Kemungkinan tantangan dan solusi di sini saya mungkin akan membayangkan tantangan satunya yaitu bagaimana kesulitan siswa nantinya dalam memahami aturan permainan tradisional. Karena namanya permainan tradisional yang jarang diketahui oleh anak-anak kita saat ini, tentu kita akan lebih sabar lagi dalam mengenalkan kepada anak secara bertahap. Tapi solusinya di sini saya akan mungkin melakukan menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung kepada anak sehingga anak bisa mempraktekannya. Kita demonstrasikan dulu permainan itu kepada anak secara bertahap. Tentu nanti anak diminta untuk mengamati
dan baru besoknya kita langsung melakukan melibatkan anak langsung yang melakukannya. Tantangan yang keduanya yaitu siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tradisional itu sulit karena anak lebih terhibur karena permainan game, jadi mungkin dia akan tidak tertarik dengan permainan tradisional. Di sinilah kita tantangan yang sangat besar, bagaimana cara kita memotivasi anak atau menumbuhkan sikap cintanya kepada permainan tradisional. Di sini saya mungkin akan memberikan solusi, yaitu menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya mengkomunikasikan permainan gala dengan elemen lainnya seperti berkompetensi dalam kelompok dan membuat tugas kreatif. Penutup dan rencana tindak lanjut. Penutup pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik anak, kerjasama antar teman, dan sikap kolaboratif, serta memahami bagaimana meningkatkan pemahaman budaya di kalangan peserta didik kita, permainan tradisional di daerahnya sendiri. Itu tujuan yang utama. Dan rencana tindak lanjut, presentasi rencana kepada komunitas sekolah yang berlangsung sekarang, implementasi program sesuai dengan jalan telah ditentukan, dan dokumentasi kegiatan refleksi untuk beberapa masa mendatang. Setiap kegiatan program kita harus lakukan dokumentasinya, karena itu merupakan acuan kita untuk mengadakan tindak lanjut ataupun perbaikan di masa mendatang. Rancangan ini bertujuan untuk pembelajaran yang menyenangkan. Setiap program yang kita susun, kita tujuannya itu merancang program yang pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik kita dalam melakukan permainan tradisional, serta mengembangkan keterampilan sosial, motorik peserta didik. Dan diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi program pembelajaran berbasis proyek yang telah saya susun. Mohon dari rekan-rekan dan ibu-ibu masukan dan saran kritikannya. Silakan jika ada yang memberikan tanggapan terhadap program yang telah saya lakukan. Silakan ibu-ibu berikan masukan dan sarannya. Ya, silakan kepada Ibu Bella. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Melihat dari presentasi yang telah Ibu Rita uraikan panjang lebar tadi mengenai permainan tradisional, bersama kita dengarkan tadi bahwa pada saat sekarang ini memang itu yang kita butuhkan untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita sudah diracuni oleh permainan gadget yang membuat kerusakan pada indera penglihatan, pendengaran, apalagi otaknya. Dan kita bersyukur dengan adanya pembaruan seperti yang Bu Rita bilang tentang permainan tradisional, itu saya pribadi sangat mendukung kegiatan yang telah diuraikan tadi, yang bisa menggerakkan semua motorik kasar dan motorik halus. Sebaiknya itu kita terapkan terus-menerus di sekolah kita, terutama di taman kanak-kanak, agar aktivitas fisik anak kita berjalan dengan normal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan dan saran yang telah disampaikan oleh Bu Bella. Apakah masih
ibu lainnya, silakan. Ibu, ya, oke. Wadah udah silakan. Sebelumnya terima kasih kepada saya di sini sangat setuju sekali dengan apa yang dibilang sama Bu bahwa pada saat sekarang ini kayak bermain tradisional ini berkurang karena adanya gadget gitu. Karena anak-anak sekarang lebih senang dengan gadget. Dan anak-anak sekarang pun kalau kita tanya permainan tradisional, mereka pun tidak tahu. Ada yang tahu sedikit dan ada yang nggak tahu sama sekali. Jadi dengan adanya program ini, saya sangat setuju sekali karena kita bisa memperkenalkan lagi permainan tradisional kita yang telah lama hilang gitu. Jadi anak-anak sekarang tahu lagi apa sih permainan tradisional sebelumnya, dan mereka pun harus mengetahui kalau permainan tradisional itu sangat seru gitu. Bukan cuma permainan di gadget aja. Apalagi di permainan tradisional ini ada kebanyakan bermain di fisiknya. Bermain kayak bekerja sama. Jadi anak bisa nanti bekerja sama. Sedangkan kalau bermain gadget, anak itu lebih menghabiskan waktunya buat sendiri. Mungkin hanya itu yang dari saya. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dan masukan ataupun saran telah disampaikan oleh Ibu. Demikianlah hasil rencana tindak lanjut PKG PJOK, yaitu dengan judul Bermain Seru Cintai Permainan Tradisionalku. Mudah-mudahan program ini dapat nantinya berjalan baik di sekolah kita ini. Terima kasih. Saya tutup dengan mohon maaf kalau jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.